Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Cahyadi Pradana dari kelas 13 MS4. Di sini saya akan membahas kumpulan tugas basis data dan lanjutnya. Yang pertama itu ada contoh jadi ERD rekan medik. Nah, yang dimaksud gambar rekan medik yang di sini adalah terdapat kolom pasien. Sebelumnya pasien masuk atau mau dicek up pasien harus mendaftarkan terlebih dahulu atau mengisi formulir agar data-data dari pasien tersebut terpenuhi. Data yang harus diisi seperti kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal atau tanggal lahir, dan status dan alamat. Setelah mendaftar, lalu data tersebut akan diinput dengan admin rumah sakit tersebut. Kemudian admin mengelola kunjungan pasien tersebut seperti keluhan, berat badan, umur, dan lain-lain. Agar penyakit dari pasien tersebut kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan mereka selama ini. Setelah kita sudah tahu apa keluhan mereka atau derita yang dialami pasien tersebut, lalu dokter akan melakukan perawatan yang sesuai dengan diagnosa pasien itu sendiri. Yang kedua, ada contoh IRD penjualan. Nah, di sini terjadilah penjualan sebuah perusahaan besar ke perusahaan lainnya yang ingin memesan suatu barang, dan sebelum customer ingin membeli barang tersebut, maka customer harus mengisi data diri Anda tersebut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Isi data nama perusahaan, nomor handphone perusahaan, dan alamat perusahaan. Setelah mengikuti persyaratan tersebut, maka barulah kita bisa memesan pembelian tersebut melalui karyawan tersebut, serta langsung menanyakan kebutuhan apa saja yang akan dibeli di order dari customer tersebut. Lalu karyawan mencatat apa saja kebutuhan atau barang yang ingin dipesan atau dibeli seperti nama produk, rincian barang, jumlah barang, harga satuan. Setelah semua kebutuhan sudah disiapkan, serta dapat langsung mengetahui data supplier dari produk yang sudah dibeli seperti nama perusahaan, handphone, serta alamat supplier. Nah, di sini ada tugas yang kedua, yaitu yang dimaksud contoh tabel mahasiswa. Nah, yang dimaksud itu slide pertama adalah yang cocok untuk tabel mahasiswa ini adalah mahasiswa prodi, karena merupakan gabungan dari tabel yang sudah ada dan terisi tabel mahasiswa atau tabel prodi. Dari slide yang kelima ini ada kata kunci yang terbaik adalah key dapat terdiri dari satu atau lebih atribut pada suatu tabel, tergantung dari kebutuhan. Pengembangan manfaatnya yang paling utama adalah untuk relasi yang bersifat many to many, membutuhkan tabel penghubung yang di dalamnya ada key dari 3 atribut. Misal, atribut mobil ID, pelanggan ID, dan tanggal awal pada tabel. Pelanggan sewa dari tabel mobil dan tabel pelanggan, karena pelanggan bisa melakukan sewa mobil yang sama lebih dari satu. Nah, maksud ilustrasi DBMS gambar ini kira-kira apa yang maksud dari gambar di atas adalah maksud yang gambar di atas itu adalah DBMS dapat mengelola data yang ada dalam basis data yang kemudian dapat diakses oleh banyak pengguna. Maksud gambar yang ke slide 30 ini maksudnya adalah pada tabel mahasiswa bayar atau bayar ID menjadi primary key, sedangkan mahasiswa ID atau IDMS menjadi foreign key. Nah, apa sih pada composite key? Padahal primary key sudah cukup baik untuk kunci, tapi
kenapa masih ada composite. Kira-kira kapan ya bisa digunakan key ini? Nah, maksudnya yang ini nih karena atribut nomor ruangan dan hari bisa sama pada seperti record atau barisnya, dan menurut saya jika hanya dua atribut hari dan ruang itu masih kurang untuk dijadikan composite key. Butuh satu atribut lagi seperti matkul ID, maka tidak akan ada yang sama di setiap barisnya. Nah, kapan bisa dipakai composite key ini? Paling utama adalah ketika terjadi relasi antar tabel yang bersifat many to many, membutuhkan tabel penghubung yang di dalamnya ada key dari dua atribut, misal atribut mobil ID dan pelanggan ID. Pada tabel pelanggan sewa dari tabel mobil dan tabel pelanggan, karena pelanggan bisa jadi melakukan sewa mobil yang sama lebih dari satu kali. Lihat composite 5. Selebihnya tergantung kebutuhan pengembangan database. Nah, tugas ketiga ini bagaimana bentuk diagram komposisi aturan bisnis tersebut di atas. Silakan buka kembali slide 13 sampai 18, baca ulang dan kerjakan untuk kasus perpustakaan ini. Nah, yang dimaksud ini perpustakaan ini adalah yang pertama, untuk dapat meminjam buku, setiap mahasiswa harus mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Nah, yang dimaksud mahasiswa ini itu bisa ya adalah atributnya. Terus yang mendaftar ini menjadi relasi. Terus yang menjadi anggota ini menjadi anggota. Terus yang kedua, buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul pengarang, dan penerbit. Nah, yang maksud di sini yang dinamakan buku ini dimaksudkan adalah entitas. Terus yang memiliki nomor buku, judul pengarang, penerbit, tahun penerbit itu adalah atribut. Yang poin ketiga, setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit. Nah, yang sini dimaksud buku ini dimaksud entitas. Yang diterbitkan itu relasi oleh satu penerbit. Nah, penerbitnya ini adalah atribut. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Nah, yang dimaksud di sini adalah penerbit itu entitas dan bisa menerbitkan itu relasi. Banyak buku itu atribut. Sedangkan satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, ini sama juga, satu bukunya itu entitas, terus bisa ditulis itu relasi, dan beberapa pengarang itu atribut. Seorang pengarang bisa menulis beberapa buku. Nah, pengarang ini maksud entitas, menulis ini menjadi relasi, beberapa buku menjadi atribut. Seseorang boleh meminjam beberapa buku atau rent and retail. Nah, anggota yang di sini maksud entitas. Minjam buku itu menjadi relasi, dan buku rent and retail itu menjadi atribut. Satu buku boleh dipinjam berulang kali oleh beberapa anggota. Maksudnya ini buku yang tadi itu masuk dengan entitas boleh pinjam buku tadi masuk relasi, terus anggota itu termasuk atribut. Nah, semua anggota sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Nah, ini maksudnya tuh ini lebih ke arah hasil inputnya ke perancangan database tersendiri. Nah, ini pada pertemuan keempat, tugas keempat, saya mengambil contoh penyewaan motor atau menyewakan mobil. Yang pertama, kelompok motor dibagi ada dua jenis.
jenis dan harga sewa, dan dikelompokkan. Nah, dikelompokkan itu menjadi mobil. Mobil itu ada 3 jenis: kode motor, jenis, atau jumlah motor atau jumlah mobil. Nah, terus mobil itu bisa disewa, tanggal sewa, kode sewa, dan tanggal kembali. Terus ada juga motor, juga total motor, harga motor, atau denda sewa, denda bayar sewa. Baru lari ke customer. Nama customer itu nama, alamat, nomor identitas, dan jenis identitas. Untuk tabel pengelompokan motor itu ada jenis, harga sewa, ada jenis dan harga sewa, tabel untuk motor, kode motor, jenis, dan jumlah motor. Tabel untuk hubungan pengelompokan motor, kode motor, jenis, merek atau jumlah mobil atau motor. Tabel untuk customer, nomor identitas, jenis identitas, dan nama dan alamat. Tabel untuk menyewa, ada kode sewa, tanggal kembali, total motor atau total mobil, total harga, dan denda. Pada relasi menyewa, karena setiap customer dapat menyewa lebih dari satu motor, sehingga tabel ini menghubungkan antara entitas customer dengan entitas motor, sehingga relasi menyewa ini harus dapat menghubungkan antara dua tabel tersebut. Relasinya menghubungkan antara penyewa motor dengan customer. Dan di sini juga ada kode sewa, nomor identitas, tanggal sewa, tanggal kembali, motor, total harga, dan denda. Dan adapun sedangkan untuk menghubungkan menyewa dengan jenis yang disewa dibutuhkan satu tabel baru, yaitu detail menyewa motor. Berikut ada kode sewa dan kode motor. Nah, untuk bagian meet ini, kali ini untuk meet saya mengambil contoh bagian penjualan kaset. Nah, di sini pertama ada tabel detail transaksi. Nah, di sini yang menjadi primary key itu adalah kode transaksi. Terus dilanjut dengan kode kaset, kode penyewaan, dan di tabel kaset sendiri. Di tabel kaset sendiri ada kode kaset, judul kaset, dan status. Maksudnya status itu berapa lama atau segala macam. Nah, yang di sini yang dijadikan kode kaset ini dijadikan jadi primary key. Nah, untuk di tabel transaksi, di tabel master transaksi itu ada kode transaksi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yang menjadikan primary key itu adalah kode transaksi. Terus untuk tabel penyewaan, di sini ada kode penyewa, nama penyewa, jenis kelamin, alamat penyewa, dan nomor telepon. Dan di sini juga yang menjadikan kode penyewa, yang menjadikan kode primary key adalah kode penyewa. Nah, untuk hubungan relationship-nya ini seperti ini contohnya. Nah, sekian, terima kasih atas presentasi dari tugas yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.